Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helana Fiatul Ilmi dengan NIM 11810323353. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mempraktekkan yaitu video tentang konseling kelompok. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah prosedur kelompok dengan dosen pengampu Ibu Asgimianti MPD Kons. Konseling kelompok adalah salah satu layanan BK yang memfasilitasi siswa untuk mengentaskan atau menyelesaikan masalah secara berkelompok. Nah, jadi di dalam konseling kelompok itu ada yang namanya tahap pembentukan. Tahap pembentukan itu seperti kita memperkenalkan diri teman-teman satu sama lain, lalu kita menjelaskan pengertian konseling kelompok, lalu berapa lama kita akan melaksanakan konseling kelompok. Selanjutnya ada penjelasan tentang asas-asas konseling kelompok dan fungsi dari konseling kelompok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doanya pada pagi hari ini? Saya. Silakan Minarti. Untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih bisa berkumpul di sini walaupun dalam keadaan ada pandemi corona ini, dan kita semuanya selalu mematuhi protokol ya teman-teman ya, selalu menggunakan masker kemana-mana dan menjaga jarak. Oke, teman-teman tahu nggak sih kenapa kita berkumpul di sini? Ada yang tahu nggak kita mau ngelakuin apa nih? Gak ada yang tahu? Ada yang bisa menyatakan kita kenapa sih kira-kira kok duduknya kayak gini, terus kita membuat acara kayak gini? Ada yang tahu nggak? Mungkin main game. Main game, oke. Ada lagi? Curhat-curhat. Oke, curhat-curhat. Oke. Ya, ada yang bilang main game, ada yang bilang curhat-curhat. Nah, oke. Oke, gini dulu deh. Kita perkenalan dulu ya teman-teman. Pasti teman-teman belum pada kenal kan satu sama lain, kan ini beda-beda ya. Oke, dari mana dulu nih kita perkenalannya? Dari sini atau dari sini? Dari kanan. Dari sini. Oh, kalau gitu dari sini, tapi ibu dulu yang perkenalan ya. Oke. Oke, teman-teman. Perkenalkan, nama Ibu Helana Fiatul Ilmi. Teman-teman bisa panggil Ibu dengan Ibu Hela. Tapi biasa dipanggil juga Ibu Ilmi, nggak apa juga sih. Terserah teman-teman. Yang mana akrab aja. Panggil kakak juga nggak apa-apa, tapi jangan dipanggil nama ya. Soalnya aku lebih tua Ibu. Siap, Bu. Oke, silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ulia Kolbiatus Siva, biasa dipanggil Ulia. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hela Istirahayu, dipanggil Heli. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimatu Syedia, biasa dipanggil Nung. Perkenalkan, nama saya Winarti, biasa dipanggil Uin. Perkenalkan, nama saya Naimatu Sadia, biasa dipanggil Dia. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, biasa dipanggil Mayang. Oke, semuanya udah perkenalan ya. Udah pada hafal kan nama teman-temannya, dihafalin ya? Udah, Bu. Oke. Oke, baik teman-teman. Jadi pada hari ini tuh Ibu pengen teman-teman kumpul semuanya dari berbagai rumah ya. Kan teman-teman pada nggak kenal tadi kan. Beda-beda ya, ada yang sekolah SMA, pastinya ada yang udah berkuliah gitu. Nah, oke. Kita hari ini tuh bakal melakukan yang namanya konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini teman-teman tahu nggak sih konseling kelompok apa? Konseling yang dilakukan oleh berkelompok. Oke. Ada yang lain? Ada yang bisa memberikan pendapat? Konseling yang dilakukan kayak kita menukar pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke, ya benar ya teman-teman ya. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan BK yang memfasilitasi siswa atau kalian untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini dalam untuk menyelesaikan atau menentukan masalah khususnya secara berkelompok. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada masalah, kita menyelesaikan masalahnya secara berkelompok. Oke, selanjutnya itu ada beberapa
ada beberapa fungsi dari konseling kelompok ini. Yang pertama itu ada fungsi pengentasan. Nah, fungsi pengentasan ini tuh kita di sini nanti bakal menyelesaikan masalah yang kita akan bahas, masalah siapa sih yang akan kita bahas, dan kita akan selesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua itu ada fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman di sini kita semuanya sama-sama paham masalah tersebut dan kita bisa memberikan solusinya. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan di sini tuh teman-teman teman-teman tadi udah memberikan solusi sama teman-teman yang lainnya. Jadi ketika nanti teman-teman dapat masalah yang sama dengan temannya, maka teman-teman bisa atau dapat mencegahnya seperti biasa. Oke, yang selanjutnya itu ada asas dari konseling kelompok. Konseling kelompok ini juga ada asasnya ya teman-teman. Nah, salah satu asasnya itu adalah asas kerahasiaan. Maksud dari asas kerahasiaan ini itu di mana kita tuh tidak boleh menceritakan masalah di dalam kelompok ini kepada kelompok yang lainnya. Jadi kalau sudah selesai pertemuan kita pada hari ini, teman-teman nggak boleh menceritakan sama siapapun dan kepada siapapun tentang masalah ini kepada kelompok yang lainnya, ya. Nah, yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Di sini asas keterbukaan, teman-teman harus terbuka tentang masalah teman-teman semuanya. Nah, yang selanjutnya ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini teman-teman dengan sukarela bisa menceritakan masalah dan bisa memberikan solusi kepada teman-teman yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada asas kekinian. Asas kekinian ini teman-teman menceritakan masalah yang memang sekarang yang terjadi atau yang terupdate atau yang baru-baru terjadi, bukan masalah yang 2 tahun ke belakang atau yang sudah lama banget terjadi teman-teman ceritakan, tapi masalah yang sekarang ya. Oke. Konseling kelompok ini dilakukan selama 45 menit ke depan. Jadi teman-teman bisa saling cerita-cerita nanti untuk masalahnya ya. Jadi teman-teman paham gak sih apa yang Ibu jelaskan? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Berarti gini deh. Ini kan ada, kita kan duduknya berkelompok, kita kan duduknya melingkar ya. Teman-teman tahu gak sih kenapa kita duduknya melingkar? Biasa kan kita duduknya kayak bersab-sab gitu kan. Kalian teman-teman tahu nggak nih kenapa duduknya kok kita melingkar sih? Enggak tahu. Nah, jadi fungsi dari duduk melingkar di konseling kelompok ini tuh supaya teman-teman saling bertatap muka, teman yang satu dengan teman yang lain, tidak membelakangi dan saling mengenal dan akrab gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakalan, teman-teman udah paham tadi kan ya? Teman-teman santai aja, kayak sama teman sedikit aja gitu. Oke, relax aja. Sebelum kita lanjut ke sesi konselingnya, Ibu punya game nih. Teman-teman mau nggak sih main game dulu sebelum kita lanjut ke sesi konselingnya? Boleh ya? Nama gamenya itu sambung kata. Jadi satu orang menyebutkan satu kata saja. Nanti disambungkan lagi ke teman yang lainnya, disambungkan lagi ke teman lainnya sampai menjadi kalimat. Bisa? Jadi mau dimulai dari sekarang lagi. Coba Sut aja. Apa tuh namanya? Sut ya? Apa namanya? Yes. Sut ya, coba. Perwakilan Sut. Yes. Siap. Siapa mana? Oke, berarti dari Mayang ya tadi namanya Mayang, dia di sini ya. Muter-muter gitu ya. Oke. Ini mau gimana kalau misalkan mati gimana? Maksudnya kalau Jalan gitu, ada yang bisa Nanti bakal ada hukuman gimana? menilai gimana per orang atau Per kelompok. Jadi nanti misalnya matinya di sebelah sini, udah nggak tahu lagi. Nanti kita yang sebelah sini kita kasih hukuman ya. Oke? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ini kelompok 2 ya? Iya. Oke, silakan. Ya, Jangan sampai ada yang berhenti nih, kalau yang berhenti nanti bakalan satu kata? satu kata aja. Hewan. Selanjutnya. Hewan. Jangan yang dosa ya. Hewan kucing. Hewan kucing berkaki 4. belang. Dia hanya satu kata. Disebutkan lagi. Satu kata. Hewan kucing berkaki 4 belang. Berarti dari pertama. Hewan kucing berkaki 4 belang. Oke, selanjutnya. Heli namanya kan? Yes. Ya, silakan. Belang. Enggak mau belang-belangnya. Gak apa-apa, sebutin aja. Hewan kucing berkaki 4 belang jalan-jalan. Oke, nanti selanjutnya. Hewan kucing berkaki 4 belang
jalan-jalan, melahirkan. Oke, selanjutnya. Panjang banget. Aku udah lupa awal nih. Kucing berkaki 4 belang, berjalan, Melahirkan. melahirkan, dan menyusui. Yang menyusui. Oke, lanjut. Hewan kucing berkaki 4, Belang, jalan-jalan, jalan-jalan, melahirkan. melahirkan, menyusui, menangis. Teman banget kucing. Maksudnya bersuara gitu. Jadi apa nih? Bersuara. Tuh, hewan kucing berkaki 4, belang, jalan-jalan, melahirkan, menyusui, bersuara, apa deh gue? Bersuara meow. Oke. Selanjutnya. Hewan kucing berkaki 4, belang, Jalan-jalan. jalan-jalan, Melahirkan, menyusui, bersuara, meow. meow, terjatuh. Sampai nanti kalau ada yang kata yang nggak pas banget baru kita berhentiin ya. Berarti itu kalah tandanya. Ayo. Hewan kucing berkaki 4, belang, jalan-jalan, melahirkan, menyusui, bersuara, meow, terjatuh, guling-guling. Oke, lanjut. Hewan kucing berkaki 4, Belang. jalan-jalan, melahirkan, menyusui, bersuara, meow, terjatuh, guling-guling, patah kaki. Kaki. Oke. Itu udah otak kaki. Hewan kucing berkaki 4 belang, Jalan-jalan, melahirkan, menyusui, Bersuara, meow, terguling, terjatuh, guling-guling, patah kaki. Sudah. Sepertinya sudah nggak ada lagi. Satu, mati gak tuh? 2, 3. Udah mati, nggak ada lagi dong. Oke, kosong ya. Berarti kita mulai lagi dari sebelah sini ya. Mungkin yang masuk akal ya. Ayo. Satu lagi mati dari bawah. Selesai. Kamu mati. Bisa, kalau yang mati tuh masih ada katanya. Iya, dikubur. Tapi kalau mau nyambung. Selesai. Sudah. Oke, Bapak lanjut. Sekolah. Sekolah, rumah, Satu aja. Sekolah rumah. Sekolah rumah online. Apa sih? Itu kan nyambung gitu kan kita. Sekolah. Sekolah. dekat, Sekolah dekat. Sekolah dekat di jalan. Sekolah dekat di jalan, tempat tinggal. Sebutin lu. Sekolah di jalan. Sekolah. Sekolah, bilang sekolah. Sekolah Dekat, dekat di jalan. di jalan, Tempat anak-anak belajar. Sebutin Dilanjutin dong. Sekolah Sekolah dekat tempat bukan. di jalan tempat anak-anak belajar. sekolah dekat Di jalan, tempat tinggal tempat anak-anak belajar, belajar pendidikan sekolah dekat di sini di jalan, tempat anak-anak belajar, pendidikan, agama, masih banyak nih. sekolah tempat di jalan sekolah dekat di jalan tempat anak-anak belajar pendidikan agama Islam. Ujung-ujungnya agamanya Islam. Islam sekolah dekat di Jadi nggak jalan, sopan sekali. dekat di jalan, tempat anak-anak belajar pendidikan agama Islam dan
Dan Dan aja. dan Agama Islam dan budaya mati apa ini? sekolah dekat Di di jalan. jalan tempat anak-anak belajar pendidikan agama Islam dan Kristen. Sekolah dekat di jalan tempat anak-anak belajar pendidikan agama Islam dan Kristen Di gereja. di Di gereja. gereja. Ya. Siapa di gereja tuh ya? Sekolah Dekat. dekat di jalan tempat anak-anak belajar pendidikan agama Islam dan Kristen di gereja Siak. Masih berlanjut ya. Sekolah dekat jalan tempat anak-anak belajar pendidikan agama Islam dan Kristen di gereja di Siak Sri. Bagian sinum kayaknya mudah-mudah ya. Iya, dia tinggal menjelaskan aja gitu lebih detail. Sekolah dekat di jalan tempat anak-anak belajar pendidikan agama Islam dan Kristen. Bahkan ada mikir kayaknya. Di Gereja Siak Sri Indrapura. Indrapura tadi ya. Iya, Sri Indrapura. Ada di mana? Belajar. Sekolah sekolah Dekat jalan belajar tempat anak-anak belajar pendidikan agama Islam dan Kristen di gereja Siak Sri Indrapura. si Indrapura provinsi coba salah iya ya Indonesia Negaraku. Provinsi kan. Sekolah dekat di jalan tempat anak-anak belajar pendidikan agama Islam dan Kristen di gereja Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Oke, lanjut. Dekat jalan. Jalan terus tempat anak-anak belajar pendidikan agama Islam dan Kristen di gereja Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, Indonesia Kabupaten. Apa provinsi dulu kabupaten? Udah Riau, Bro. Gimana? Sianya sebenarnya sih nomor lagi. 1, 2, 3. Oke, berarti kelompok satu yang kalah ya. Kita mau kasih hukuman apa nih? Kelompok satu. Kasih hukuman apa nih? Yang kelompok satu ya, kelompok dua. Apa? Kayak bagusnya kalau yang imut-imut nih dihukum apa? Suruh apa nih? Nyanyi. Suruh nyanyi boleh. Nyanyi itu terlalu biasa. Ya, boleh tuh. Apa tuh? Yang luar biasa. Oke, jadi apa tuh? Terlalu mudah kan? Bikin instastory di Instagram. Iya. Jangan kayak Terus terus ngomong kan aku kalah gitu. Aku kalah di pertandingan. Oh, berarti nanti. Jangan di Instagram, di WA aja kalau akan pribadi. Oh gitu. Tapi nggak ada di privasi. Iya. Kan siap nggak? 24 jam ya, Kak? Hari ini. Tapi jam 12. Enggak, jangan 24 jam selesai acara ini aja. Iya. Ayo. Alhamdulillah di sini susah sinyal.
Berarti nanti kalau udah selesai acara ini kalian bikin story yang dibilang sama kelompok berdua ya. Oh, udah udah. Oh, sekarang. Oke. Sekarang udah selesai bisa kalian hapus kan? Oke. Kalau misalnya nanti kalau udah selesai acara ini buka lagi itu 24 jam. Oke. Silakan semuanya. Hai guys, aku kalah nih gitu ya. Kalau kalian itu muka kita yang cantik ini di ini ya. Oke guys, aku kalah. Ini nanti kameranya ke depan deh ini. Kameranya pemuka ya, nggak pemuka itu. Ayo. Saya. Kalau ada bagus-bagus. Ini nggak mungkin ya Bu, kita main-main kayak gini. Ya ini kelompok dua yang minta hukumannya seperti ini gitu. Oke. Nggak lucu ya guys. Oke. Oke guys, kita dari Oke guys, saya kalah gitu ya. Kelompok kami kalah nih, kelompok 1. Gitu bilangnya. satu aja ngapain buat? Ya boleh. Terus ada 1 atau 2. Cuy, nah. Kenain mukanya semua ya. Udah. Kenain semuanya nih. Woi, kita lah yang buat. Ini deh. Jadi kamu aja, Win. Bagusin. Enggak ada Win. Ini sekarang aku boleh ya. Kaget sekali. Ini video kan? Iya. Ya pencet yang itu dibuat itunya dulu. Hitung dulu bang. Oke. Cut keluarnya. Mana nih? Mayang. Tuh. Kan bukan jelek, kan cantik-cantik. Tuh Jangan sama pakai gimana masker. caranya pakai masker ya. Jangan Hai pakai guys. masker, Oh iya, Kita kelompok 1 kalah. Kalau main guys. Dah. Dan kita pemenangnya guys, kita pemenangnya. Kita pemenangnya. Oke, udah ya. Dah. Udah ya? Oke. Tunjukkan hasilnya. Iya. Oke. Tunjukkan hasilnya. Oke, sekarang sekali lagi kita kembali ke laptop ya. Oke. Oke, taruh dulu HP-nya teman-teman. Dah. Oke. Oke. Sekarang kita kan udah baca doa, udah perkenalan, udah dijelaskan hari ini kita mau ngapain, kita juga udah permainan. Teman-teman udah relax belum kan? Udah relax belum? Udah. Udah. Ya. Jadi kalau nanti Ibu lanjutin kalian harus bisa lebih bersemangat ya. Oke. Oke. Jadi selanjutnya, teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Enggak kan? Atau ada yang mau bertanyain? Pas ya, tadi kan udah Ibu tanya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi kan konseling kelompok tadi kan kita membahas masalah secara berkelompok. Jadi teman-teman nanti satu persatu akan menceritakan masalahnya dan nanti kita akan pilih satu orang masalah siapa yang akan kita bahas. Oke? Teman-teman ngerti ya? Oke, jadi masalah siapa dulu? Mau dimulai dari mana duluan? Kita bahas aja. Ajak. Diajak? Jangan dulu lagi. Oke, kalau gitu Ibu mau Tunjuk aja. tunjuk dari ini aja dari Heli dulu. Oke. Oke, silakan. Masalah saya ini belajar dari musik teknik ini kurang efisien karena nggak kurang paham. Jadi kayak mana sih caranya biar belajar itu efisien Bu? Oh gitu, berarti masalah belajar ya? Iya. Oke. Selanjutnya siapa lagi nih yang mau mengungkapkan masalah? Siapa? Tunjuk aja Bu. Ayo si Nung. Kalau masalah saya tentang kayak dosen yang kurang pengertian. Kan kita kan kuliahnya kan online tuh kan di masa pandemi itu kayak dosen itu jarang masuk, tapi jarang menjelaskan. Setiap kali itu cuma kasih tugas dan tugas itu kayak misalnya ngasih tugas cuma 3, tapi itu anaknya, ada cucunya, ada cicitnya. Kalau itu beranak berkembang biak sangat baik itu sangat membingungkan dan mematikan mahasiswa. Selanjutnya yang mau Silya. Masalah saya itu adalah dosen yang kadang itu dia terlalu killer, Dia terlalu killer ya dosennya. jadi itu berpengaruh pada tugas-tugas mahasiswanya. Jadi semakin banyak gitu ya. Iya, semakin banyak, kadang sulit juga kayak gitu. Oke. Jadi itu gimana solusinya? Oke, selanjutnya Ibu mau dia dulu deh. Ayo dia mau dia punya masalah apa yang kekinian? Masalah saya itu kayak disuruh nikah tapi dalam waktu dekat ini gitu. Oke, masalahnya Nggak punya gitu calon. ya. Enggak. Oke, selanjutnya Ibu mau masalahnya Mayang dulu deh. Kerja. Masalah kerja, mau cari kerja. Pengen kerja, mau cari kerja gitu, tapi belum dapat. Oke, yang terakhir masalah itu. Ini sih Bu, kan udah ya semester tua lah. Oh, udah semester tua nih Winarti. Coba kayak mana ya?
ya bingung aja sama sama judul, sama proposal. Ya itu aja sih Bu. Jadi bingung masalah judul proposal. Oke. Jadi tadi semuanya teman-teman udah menyampaikan masalah masing-masing. Jadi teman-teman mau bahas masalah siapa nih di sini? Pada pertemuan ini, kelompok ini mau bahas masalah siapa? Mungkin karena sama pandemi jadi semua serba kayak pakai teknologi ya kan, jadi kan online semua. Gimana kalau misalnya masalah yang tentang sekolah dan coefficient? Oh, masalah Heli ya? Iya. Oke, berarti masalah Heli nih. Jadi masalah Heli akan kita bahas. Iya. Yang lainnya setuju? Setuju. Karena dia yang ini ya, yang karena online tadi ya. Oke. Masalah Heli kita bahas. Jadi menurut, coba si Heli ini ceritakan dulu gimana sih? Si Heli sekarang kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Sekarang Heli ceritakan dulu masalah Heli kayak mana, semuanya sampai detail ya. Kalian kan dengarkan terlebih dahulu. Nah, nih, ketika belajar masa pandemi ini, karena belajar Al-Quran FSTN, kadang-kadang nih gurunya ada yang kalau di chat tuh ngerespon, kadang-kadang di chat tuh gak ada yang respon, kadang-kadang kalau di telepon nanti, halo Bu, assalamualaikum, langsung kers gitu, maaf ya nanti mati. Kalau nggak jaringannya, habis itu katanya kadang-kadang kayak gini. Itu tergantung kalian itu mencarinya di mana, ya kalian sesuaikan tempatnya lah kalian. Habis itu paket, lo kalian lah saling jajan-jajan, jalan-jalan, shopping, terusnya kan masa cuma beli paket aja masa nggak bisa. Nah, itu kadang-kadang kalau misalnya tugasnya, Bu, saya tugasnya kurang paham di bagian ini, Bu. Gitu, coba kalian tanya teman-teman yang lain gitu. Terusnya bilang, Bu, teman-temannya lain nggak paham, jadi saya nanya ke siapa Bu? Habis itu coba kamu cari di Google, pas cari di Google katanya, loh kamu harusnya cari di Google yang benar dong katanya. Aduh, ini menanya gurunya malah ngoper-ngoper terus, itu kan jadi pusing kayak gitu. Jadi solusinya kayak mana? Terusnya dalam segi penilaian juga, nanti kalau misalnya kita udah siap tugas nanti dibilang belum siap tugas itu kayak mana Bu? Oke, berarti sekarang ini si Heli sedang kelas 2 SMA dan belajarnya online. Iya. Itu kendala dari belajar online apa aja? Yang Heli Dari si Heli sendiri dari Heli. Dari gurunya kurang teliti dengan nilai, habis itu kurang pemberian materi, terusnya ngasih tugas tuh kadang-kadang kasih tugas doang terusnya tanpa penjelasan gitu. Jadi kita mau tanya tuh kadang-kadang gak direspon malahan bagaimana. Gini, tadi kan Heli kan sedang belajar online. Masalah yang Heli hadapi saat belajar online ini apa sih? Karena jaringan atau karena apa gitu? susahnya gimana gitu? Susahnya gimana? Susah yang Heli rasakan? Kurang materi. Kurang materi. Berarti dari gurunya. Untuk jaringan Oke. untuk pakai data oke juga. Oke, berarti masalahnya tuh karena gurunya tuh kurang memberikan materi gitu ya. Nah, ini juga kurang. Istilahnya kurang perhatian sama Iya, situasi. perhatian gitu ya. Nah, gimana nih buat teman-teman? Coba ada yang memberikan solusi nggak sih buat Heli? Semua teman-teman yang di sini harus memberikan solusi ya kepada Heli. Kan tadi ini udah mendengarkan masalahnya. Ayo, ada nggak sih yang memberikan solusi sama Heli? Kan tadi Heli bilangnya ini kan karena gurunya kurang kayak perhatian gitu kan. Itu kan kalau menurut saya sih nggak semua guru kayak gitu, nggak semuanya, mungkin ada beberapa. Nah mungkin kalau misalkan yang bagiannya yang tadi yang Heli katanya sibuk yang bagiannya kalau ditelepon nggak diangkat atau nggak kayak mana, jelasnya kurang, itu menurut saya sih mungkin gurunya itu memang lagi sibuk gitu. Jadi ya kayak mana ya, memang kalau online ini memang kendalanya itu memang gurunya, terus sharing jaringan. Kalau guru kan kalau guru tuh masih bisa diberikan kayak mana ya, saran kalau misalkan rapor capsek atau kayak mana kan bisa. Tapi kalau udah masalah jaringan itu udah nggak kuasa kita lagi, itu udah bagian pemerintah gitu. Apalagi kayak misalkan paketnya tadi gimana kurang ya, misalnya kurang gitu. pakai mana ya, gimana ya, namanya kita hidup di kampung gitu loh, semuanya Ada yang wilayah kita ini nih jaringannya itu tuh nggak maksimal gitu loh, kayak nggak ada tuh kayak mana, nggak ada tuh yang serba internet itu enak, itu nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan masalah kayak datanya kurang atau gimana itu ya seharusnya pemerintah ini kayak ngasih
Tapi kan pemerintah masih ini ya kan? Tapi kan itu kan kayak cuman beberapa kali, habis itu udah Ya, kan satu lumayan kali lah. lah. Kan sebulan tuh. Sekali berarti ya, Kan dapatnya, lumayan pakai data tuh. Oke. Dulu kita kan online kan nggak selama 1 bulan. Iya sih. Kan kalau saya nggak cuma sebulan sih, beberapa kali dia sih. Oke, kalau yang menurut teman-teman yang lainnya gimana nih? Kan ini ada yang lebih senior ya kan ini paling kecil gitu. Menurut yang lebih berpengalaman gimana sih solusinya biar bisa ngadepin guru yang kalau ditelepon malah kayak gitu, kalau ditanyain malah jawab seperti itu gimana sih? Kayak semuanya harus memberikan saran gitu kan. Dari itu di sini. Nah, oke, gimana nih? Sudah dapat belum solusinya? Ayo, gimana nih? Nah kalau masalah kayak gini tuh gak ada solusinya deh Bu, karena kita juga nggak bisa nyalain keadaan, karena keadaannya sekarang kayak gini kan. Iya. Karena kita juga nggak bisa menafsirkan pandemi akan berakhir bulan ini, ini tidak ada Bu, karena nggak ada prediksinya seperti itu. Jadi kayaknya ya memang udah gini situasinya. Apa Bu? Karena Iya gitu. Nah, tadi kan masalahnya di kan karena gurunya ya. ya karena gurunya, karena memang benar kata si Win tadi, semua guru itu Nggak nggak sama. sama gitu Bu. Mungkin memang ada Pas lagi sibuk. kesibukan sendiri kayak gitu. Jadi mungkin ya mau nggak mau kita harus tanya sama teman. Tapi kadang teman itu kadang juga nggak tahu. Jadi ya mungkin harus datang ke rumah gurunya biar dapat penjelasan yang lebih detailnya gitu. Dan itu bukan masalah kayak masalah online aja, guru tuh susah. Kadang-kadang kalau misalnya kita sekolah offline aja kadang-kadang ada guru Iya, yang tahu sendiri ya? sedangkan yang yang baru masuk. masuk jangan kasih pengertian ke kita gitu kan. Terus tiba-tiba dia datang langsung Ngasih tugas tiba-tiba masuk pas beberapa hari mau ujian, biasanya ada kayak gitu. Itu bukan karena masalah online juga, offline juga. Gitu. gitu. Kadang-kadang gurunya kalau offline pun memang kayak gitu gitu. ya rata-rata nyarinya Oke, menurut Cila gimana nih? Menurut kuliah? Sama? sama. Sama, berarti sama aja lah ya. Sama ya. Satu lagi sih Bu, kalau misalnya menurut saya tipe orang itu kan beda-beda. Jadi mungkin tipe guru ngajar itu kan juga beda-beda. Ya mungkin pas kebetulan aja si siapa ya tadi dapat guru yang ya kayak gitu gitu. Ya kayak mana kalau udah orangnya itu ya susah gitu mau diubah kayak mana gitu kalau nggak dapat teguran dari yang di atas kayak kepala sekolah atau nggak siapa susah kayak gitu. Cuma bakal kayak gitu aja. Oke. Kadang juga kalau misalnya ada teguran, kita lihat dulu jabatan gurunya tuh di sekolah itu apa. Ya kadang kan ini sih. Ini kali ini kuliah. Sekolahnya online, memang online terus atau ada offline-nya juga? Kebanyakan online. Kebanyakan online-nya. Berarti ada Tapi ada offline Offline juga. Offline tuh seminggu beberapa kali masuk. Nggak menentu itu malahan. Oh. Jadi jadi nggak setiap hari masuk gitu ya online? Kalau di Masuk sekolah. kalau malahan kalau online itu memang masuk. Harus wajib. Itu biasanya pakai WA, WA. pakai WA WA, sama Google Classroom. Zoom, Meet nggak ada? Enggak. Oke. Soalnya jadi cuma gurunya WA. masih belum paham kayak mana cara makainya. Iya. Nah itu tadi sih sebenarnya permasalahannya tuh selain dari kendala yang gurunya di offline aja begitu, bahkan banyak nih guru-guru yang udah kayak tua atau yang cukup Senior. umurnya tuh udah tua gitu tuh kadang dia tuh nggak bisa menggunakan sosial media gitu. Padahal kalau guru yang menggunakan sosial media lebih bagus kayak menggunakan Zoom itu kan kita bisa bertatap muka langsung gitu walaupun dari kejauhan. Jadi gurunya bisa lebih enak menjelaskan gitu. Sebenarnya tuh sih permasalahannya tuh guru-guru sekarang ini tuh banyak yang tidak bisa menggunakan sosial media. Sudah banyak yang kurang update gitu sih. Bahkan di perkuliahan aja ada juga dosen yang beberapa dosen yang kurang update gitu masalah Kayak aplikasi gitu. kayak kan apalagi sekarang zamannya teknologi ya kan. Semua orang tuh kayak diwajibkan bukan diwajibkan lagi harus bisa gitu. Lalu silakan ini. Nah jadi menurut tadi kan udah disampaikan ya Heli sama teman-temannya. Jadi juga menurut ibu kalau memang gurunya seperti itu, Heli ceritakan dulu nih sama wali kelasnya. Wali kelasnya ada kan? Ada. Nah Heli ceritakan sama wali kelasnya kayak mana sih sikap. Nggak semua guru tapi kan ya. Ada beberapa guru. Ya beberapa guru. Nah beberapa guru. Nah, jadi nanti Heli ceritakan sama wali kelasnya, wali kelas Heli bilang nih masalah ada beberapa guru yang seperti ini itu gimana sih Bu menyikapinya gitu. Nanti kalau misalnya udah seperti itu juga biasanya tuh nanti kita biasanya kalau siswa tuh bisa memberikan kotak saran. Nanti kita biasanya kalau dulu tuh ditulis di kertas gitu sih, tapi kalau sekarang nggak tahu gimana. Jadi nanti kalau misalnya ada kayak gitu
Heli bilang aja nih sama ibu nih untuk memberikan saran gimana, atau enggak pas ada kenaikan kelas atau apa itu kan biasanya tuh nanti ujung-ujungnya kan ibunya tuh bakalan kayak terima kasih udah mau belajar sama ibu terus minta maaf gitu kan, biasanya kalau gitu tuh. Jadi Heli bilang nih saya mau memberikan saran sama ibu gitu biar supaya teman-teman atau adik kelas di bawahnya Heli itu nggak merasakan seperti Heli gitu. Itu aja sih. Teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Kayaknya cukup ya. Ya. Kayaknya ada gini Bu, kalau menurut saya kan kalau biasanya nih kalau dulu saya zaman SMA itu kan biasanya ada tuh survei yang dilakukan guru buat mahasiswa yang ternyata guru yang ini siapa. Iya, Tadi bakal ada guru favorit gitu kan bisa kayak di situ. Tapi kalau pandemi kayak gini kan kita nggak tahu nih konsepnya gimana gitu Iya, kan. mana tuh online. Sekarang kan online. kan dulu tuh kan zamannya kalau misalnya mau hari guru sih. Iya. Hari guru tuh kita dikasih kertas lembar, kita suruh nilai. Atau enggak gini, bikinnya per kelas, nanti ada bikin kayak Google Form atau apa gitu, nanti jadinya tuh semuanya tuh yang memberikan saran, jadi tuh ibu tuh bakalan bisa merasakan gitu. Itu aja sih. Teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Intinya Heli juga untuk menghadapi guru seperti itu Heli harus sabar karena memang iya semua guru tipenya beda-beda, bahkan cara mengajar guru aja itu beda-beda gitu. Ada yang hanya menjelaskan aja ngomong-ngomong, ada yang disuruh nyatet banyak-banyak tapi nggak dijelasin, ada juga seperti itu gitu. Apalagi ini dengan keadaan yang online pasti banyak perbedaannya. Oke, jadi gimana nih masalah ini udah selesai ya? Sudah. Heli udah bisa mengerti ya? Bisa. Saran dari teman-teman tadi sudah bisa Heli ini? Bisa. Oke. Jadi gimana nih? Saran dan kesan dan pesan kita melakukan konseling online ini apa sih? Coba perwakilan dari teman-teman deh. Satu orang. Siapa yang memberikan kesan-pesannya? Kesan. Ya, kesan dan pesannya entah bisa berkumpul, bisa apa? Menurut saya tuh kesannya kayak kita tuh lebih mudah untuk mengungkapkan masalah kita gitu kan. Habis itu kayak kalau misalnya kita ungkapin satu masalah bukan hanya satu. Biasanya kan kayak kalau misalnya kita ada masalah kita pergi ke konselor, biasanya tuh hanya konselor aja yang kemudian kita penyelesaian masalahnya. Tapi ini enggak, kalau masalah pendekatan secara kelompok ini kan bisa teman-teman yang lain bisa ngasih solusi masukan ke kita. Jadi kita tuh banyak pilihan untuk memilih mana dulu masukan yang mau kita kerjakan gitu. Oke, betul banget ya teman-temannya. Oke teman-teman, jadi kapan ibu kita bakal ngelakuin konseling kelompok lagi? Minggu Minggu depan Bu, minggu depan ya, teman-teman pada bisa ya? Bisa. Oke, jadi besok pertemuan yang minggu depan kita akan membahas permasalahan yang lain lagi, bukan permasalahan ini lagi. Jadi kita akan ambil satu permasalahan lagi yang bakal kita bahas. Kan tadi permasalahan teman-teman kan banyak kan? Oke. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah mau datang ke sini dan melakukan konseling kelompok bersama Ibu. Dan Ibu harap masukan dan saran yang diberikan kepada teman-teman untuk Heli bisa mengambil makna dan bisa melaksanakan kalau memang Heli suka untuk dilaksanakannya. Dan untuk teman-teman yang lainnya, jangan berkecil hati karena masalahnya belum bisa dibahas, karena mungkin minggu depan kita akan bahas masalah teman-teman yang lainnya lagi gitu. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.